Saya yang akan kendali dari PowerPoint-nya ya. Ya, oke, baik. Selamat malam semuanya ya. Mungkin nggak bisa saya dengar satu-satu suaranya. Mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan karena saya sendiri baru selesai conduct training di internal perusahaan. Dari pagi sampai menjelang sore tadi gelap ya. Sampai sempat-sempatin cari makan dulu biar nggak terlalu lemes banget. Nah, 3 hari lalu kalau nggak salah ya Pak Denny kontak saya, ngobrol-ngobrol, nanyain apakah available atau enggak untuk sharing ya terkait K3. Ya, akhirnya malam ini kita akan coba launching ya. Sedikit koreksi Pak, tadi 17 tahun itu all ke pengalaman saya mungkin sekitar 11 atau 11-an tahun ya di bidang K3-nya. Sisanya itu ada berbagai macam bidang ya. Jadi sebenarnya kemarin tawaran dari Pak Denny untuk sharing, nah ini kira-kira slide-nya Pak ya. Boleh langsung masuk ke slide kedua ini? Oke, lanjut. Ya, jadi nanti teman-teman santai aja kalau mau menyampaikan pertanyaannya ya, karena saya dengar informasinya dari Pak Denny, tidak semuanya punya background yang dari K3 ya, atau malah baru ada yang pengen join ya Pak Denny, betul gitu Pak? Betul, banyak pertanyaan yang ngajuin ke saya di YouTube, belum saya balas tuh satu-satu. Pak, apakah saya, background saya bukan K3 nih, background saya dari IT, dari ekonomi, bisa nggak saya kerja di bidang K3? Ada juga yang, Pak, saya kuliahnya, atau Pak, saya sekolahnya cuma tamatan SMA, SMK, saya masih ada kesempatan nggak nih untuk kerja di bidang K3 gitu. Atau juga ada pertanyaan, Pak, saya ini D4 nih Pak, kalau kerja nanti di bidang K3 itu posisi saya di mana? Kayak gitu. Itu belum saya jawab semua tuh. Saya bilang, nanti aja lah, pada saat webinar aja lah, saya bilang kayak gitu. Nah, ini kebetulan nih saya ingat Pak Pungki nih sebagai HS Training Center yang ketemu banyak orang dari berbagai macam background nih. Silakan Pak Pungki untuk di-sharing. Oke, baik ya. Jadi menarik pertanyaan yang mungkin pernah timbul di YouTube-nya Pak Denny. Ini kita live di YouTube kah, Pak? Iya, di YouTube saya record, jadi nggak live. Oh, nggak record. Nggak live, Pak. Sebenarnya saya ini ada di setengah-setengah antara pengen full terpublikasi dan setengahnya enggak sebenarnya. Apalagi mainan anak sekarang ada di YouTube. Oke, baik. Pertanyaan tadi cukup menggelitik ya. Itu bahkan buat saya sendiri berapa tahun silam ini. Dulu awalnya sebenarnya saya nggak langsung ya punya tujuan mau berkarir di bidang ini, bahkan waktu itu saya malah nggak tahu bahwa bidang ini eksis, itu ada pekerjaan yang kira-kira yang akhirnya saya rasakan saya baru bisa bilang jadi passion. Passion itu istilahnya kalau orang bilang saya suka misalnya makanan pedas, kalau baru sekali 2 kali makan tuh rasanya baru mencoba itu. Tapi kalau udah sampai 3 tahun, 5 tahun kok masih tetap suka, ya jangan-jangan memang passion-nya di situ dia. Nah, singkatnya ini passion inilah yang kemudian membawa saya sampai sekarang ini ya. Jadi dulu saya awal kerja, fresh grade, kemudian lanjut kuliah lagi, itu awal mulanya justru ketemunya di kelas imprint. Pak ini mungkin bisa tampilin mukanya, Pak? Videonya? Halo? Mukanya nanti, Pak. Nanti mukanya kalau ini kan ada 100 orang nih yang ikut. Saya harus pindahin dulu nanti. Nanti yang nanya aja, nanti mukanya saya tampilin. Oke, ya. Maksud Jadi saya yang mukanya Pak Denny tetap ditampilin, soalnya saya kalau nggak ada audiens tuh kayaknya sepi banget. Karena slide show-nya ada di saya, jadi nggak bisa tampil. Oke, ya, baik. Slide-nya ada di saya. Kalau slide-nya ada di Pak Pungki, iya bisa. Oke, itu slide-nya mau ditampilkan boleh atau sementara enggak? Boleh, Anda usah dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti sekali pas minta tampilkan aja, Pak. Karena saya ada pegang laptop juga. Jadi saya pakai panduan di laptop saya. Nah, biar saya nggak ngerasa kayak sendirian deh. Tapi nanti pesertanya nggak bisa lihat slide-nya. Kita presentasi dulu aja, Pak Pungki. Ya, sesekali nanti. Langsung aja presentasi semua 5 slide tadi, baru nanti kita tanya jawab. Boleh seperti itu? Oke, baik. Oke, ya saya tampilin dulu. Ya, oke deh. Supaya teman-teman bisa ngelihat juga nih ya. Oke. Itu ada Pak Gerson mau nanya itu katanya. Ya, nanti. Biar saya kendalikan. Oke, silakan Pak Pungki. Lanjutin. Nah, nih. Oke, baik ya.
Yang pertama dulu, Pak. Yang pertama ini. Yang pertama dulu slide-nya. Baik. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya ya, mencermati peluang pekerjaan K3 ini banyak timbul tuh ya, dari hal-hal yang sudah saya tulis ini, dari migas, di industri migas, kemudian ada di industri pertambangan, konstruksi, ya bisa itu di areanya migas atau non-migas. Berikutnya adalah area manufaktur, dan paling terakhir banget saya tulis itu adalah di rumah sakit. Pernah ada kasus kayak kebakaran dan sebagainya, akhirnya mereka merasa memerlukan ya tenaga ahli K3 ya, supaya bisa membantu melancarkan proses bisnis yang ada di rumah sakit itu sendiri. Kalau dari kelima bidang yang saya batasin tulis ini di sini ya, ini paling banyak pembukaan lowongan sebenarnya buat teman-teman untuk kerja itu sebenarnya ada di area konstruksi dia. Konstruksi ya, Nanti kita yang akan masih ya. masih paling banyak dan bisa dimasukin oleh orang yang benar-benar masih hijau, istilahnya belum pernah terjun sama sekali. Karena konstruksi Ya, anggarannya masih banyak gitu Pak ya, nggak habis gitu ya. betul, ya betul. Dan bidang ini sekali dia proyeknya buka, kok apa ya, runningnya itu bisa membutuhkan manpower yang bisa minimumnya 500-an datang. Cuman di Bisa konstruksi, sampai cuman di 500 orang manpower. Ya, gimana Pak? cuman di konstruksi itu kadang kalau yang non migas itu kadang nggak terlalu concern ya K3-nya, itu gimana tuh Pak Pungki ya? Wah, betul. Tantangannya di situ sudah. Jadi kalau kita masuk di fase construction, sudah dibatasin dengan yang namanya waktu, berikutnya dibatasin dengan dana. Nah, ini kalau dia tendernya model cere-cere di depannya ya, biasanya kan memang masalah problemnya adalah ketika ada keperluan terkait safety yang budgetnya sebenarnya nggak tertulis di awal nih. Katakanlah misalnya ini ya, helm itu speknya butuh yang bisa sampai hazard menahan listrik sekian voltase dan sebagainya, atau diperlukan sepatu yang nggak boleh boot nih yang ketinggian, misalnya harus kelihatan mata kakinya misalnya. Nah, kemudian ada hal teknis lain misalnya penyediaan scaffolding yang sebenarnya di anggaran awal dihitungnya terbatas ya. Pas kemudian dilanjut proyeknya jalan menjadi membengkak itu. Jadi memang tantangan kalau challenge-nya K3 di dunia konstruksi itu sebenarnya masalah pertama adalah di budget itu sendiri. Di budget, yang ya. akhirnya membuat perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur diterima join sebagai subkonnya akhirnya terseok-seok di tengah jalan. Dan itu saya temui sendiri di construction di migas itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang istilahnya setengah-setengah ya biasanya sih kelihatan nanti aktual implementasi koreksi terkait finding safety-nya itu biasanya lambat ya. Bahkan ada hal-hal yang nggak bisa dirubah sama sekali. Gitu. Sementara tadi itu dikejar sama jadwal penyelesaian fase konstruksi itu sendiri. Misalnya dia building, ya buildingnya harus selesai. Sekian bulan harus selesai. Nah, terkait safety-nya kadang-kadang challenge-nya ada di situ. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya, Pak? Oke. Sebelum nanti kita tanya jawab, ya ini pemanasan aja dulu. Iya. Udah lama saya nggak pernah tampil untuk kayak workshop semacam ini ya. Baik. Oke. Ini sering jadi pertanyaan ini sebenarnya. Yang kerja di bidang K3 ini sebenarnya dari mana aja jurusannya? Nah, awal saya terjun dulu malah saya nggak pernah atau jarang jumpa yang dari Kesmas waktu itu. Yang langsung ya di aktual pekerjaan itu yang jadi Kesmas jarang jumpa. Baru setelah sekian tahun saya kerja baru ketemu di bidang K3-nya gitu ya. Lulusan Hiperkes juga termasuknya. Nah, tapi sudah lama juga jumpa kalau yang dari K3 ada juga yang dari background-nya itu lulusan kayak teknik mesin, teknik kimia, teknik sipil. Nah, itu udah sering jumpa kalau itu. Berikutnya SMA dan SMK ini juga kadang-kadang saya jumpain ini di fase pekerjaan-pekerjaan K3 yang ada di konstruksi ya, terutama konstruksi yang sifatnya di luar migas ya, itu biasanya banyak juga. Karena mereka di hire biasanya untuk sebagai tenaga-tenaga yang istilahnya kayak safety man atau safety inspektor lapangan lah untuk bantu mengamankan istilahnya ketika ada pekerjaan atau dilakukan, mereka istilahnya kayak standby person-nya. Jadi ini biasanya orang-orang ini kita jumpai ya. Jadi siapa aja yang bisa masuk sebenarnya banyak dari orang-orang ini bisa masuk semua sebenarnya. Hanya kalau kita bicara misalnya migas yang udah operation, mining udah operation, jadi apa ya, ketat lebih masuknya itu saringannya lebih kuat ya. Makanya kalau ada yang nanya, mana yang kalau kita mau berusaha pertama kali berkarir di bidang K3,
sementara baru punya hanya misalnya K3 umum atau fresh grade lah katakanlah ya, fresh grade dari misalnya K3, jurusan K3 tapi belum pernah kerja ini. Nah, carilah kalau mungkin bisa ada peluang terbuka di bidang konstruksi. Dia biasanya banyak terima itu. Banyak terima karena biasanya klien juga nuntut ya untuk disediakan tenaga inspektor lapangannya lebih banyak biasanya. Oke, lanjut Pak. Oke, berikutnya saya di sini menulis terkait sebenarnya kalau orang sudah kerja di K3 tapi dia di migas gitu, apakah memungkinkan dia geser misalnya ke mining atau dia geser ke misalnya ke manufacturing? Jawabannya sangat mungkin sekali. Kuncinya itu salah satunya beberapa saya tulis di situ ya, menggunakan sertifikat yang sifatnya skill-nya transferable. Jadi bisa geser-geser ya. Kayak misalnya kalau sertifikasi terkait kalau K3 kan ada K3 umum, auditor SMK3, SMKP kalau misalnya terkait pertambangan, kemudian ada rigging, lifting. Nah, itu sertifikat penunjang yang biasanya di saringan awal supaya kita bisa geser-geser bidang industri itu wajib biasanya dimiliki. Makanya makin banyak sertifikasi, apalagi keluaran-keluaran dari departemen-departemen yang benar-benar istilahnya diakui di Indonesia, itu lebih mudah geser. Berikutnya ada juga tuh sertifikat yang istilahnya sifatnya kekhususan hanya di bidang industri tersebut aja dipakai. Contohnya kayak misalnya migas ya, operator K3 migas, terus ada K3 migas tapi level pengawas. Kalau di mining itu ada namanya POP, untuk pengawas operasional pertama itu ya. Kemudian ada POM, biasanya level subten ke atas. POU, lebih atasnya lagi. Nah, KJL itu juru ledak tuh. Biasanya kalau terkait ledak pada pegang gitu. Nah ini kalau ini dibekalin biasanya mudah dia geser-geser. Terutama yang sifatnya tadi itu ya sertifikasi transferable tadi itu bisa mudah banget geser. Kalau yang sertifikasi khusus ini kalau dimiliki dia mudah ya. Misalnya dia dari migas ternyata dia juga punya POP mau geser bisa aja. Lanjut Pak slide berikutnya. Nanti bisa tanya jawab. Ya. Oke, nah ini yang saya sering amatin nih ya. Orang bekerja di HSE bukan dihitung tahunnya saja sebenarnya. Tapi seberapa banyak sebenarnya pengalaman mental dan pengalaman aktual produksi atau apa ya kalau dibilang produktivitas dia sebagai seorang HSE profesional. Dia udah sanggupkah membuat reporting dalam artian yang sifatnya itu auditable, bisa diaudit, dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau yang paling basic banget seorang HSE dia harus punya skillnya itu kan inspektor. Dia minimal bisa ngerti kalau dia kerja di sebuah fasilitas gedung gitu atau di pengolahan misalnya oli atau gas itu dia tahu hal apa aja yang dianggap itu sebagai kondisi tidak aman yang perlu diperbaiki, minimal dia tahu itu ya. Kemudian terkait perilakunya orang-orang yang kerja di area tersebut kemampuan apakah mereka menerapkan perilaku aman kerjanya atau enggak. Nah, itu biasanya basic banget seorang HSE, lapangannya dia minimal harus di situ. Nah, tapi enggak banyak nih yang kemudian sampai mengembangkan, meningkat skillnya menjadi kayak ini nih, membuat bahkan sampai mengelola mengelola bahkan sampai membuat yang namanya program-program safety. Kita semua tahu dong ya, kalau teorinya si Henry itu kan bilangnya sih ya, ada meskipun sekarang ada wacana-wacana bahwa teori itu sudah nggak update lah dan sebagainya ya. Tapi kenyataannya itu masih banyak dipakai di migas dan tambang, bahwa yang namanya perilaku tidak aman dan kondisi nggak aman jadi salah satu atau akar program-program safety itu muncul. Makanya ada behavior-based safety, kemudian ada juga HACCP itu kayak pelaporan kondisi tidak aman. Itu masih ternyata dipegang ya. Jadi kalau suatu saat ada riset baru terkait faktor-faktor penyebab kecelakaan, kemudian mau diupdate dan sebagainya itu, ya minimalnya program-program itu harus nyentuh yang ke akar-akar tadi ya. Oke, berikutnya lagi. Seorang HSE dia pengen karirnya terus berjalan. Kan ini namanya sukses itu kan sebuah perjalanan ya. Kita baru tahu sampai ke titik A, pengen ke titik Z gitu ya. Tapi perjalanannya meliputi A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan banyak orang safety kadang sering ya menerima kayak kesempatan suruh minimalnya itu induksi orang deh. Halo Pak Denny? Ya, halo, dengar.
Masih dengar ya? Saya Masih. pikir suara nggak masuk ya. Saya kayak ngomong ke cermin. Masuk kok. Jadi dalam perjalanan kadang-kadang mereka selalu minimalnya tuh apa ya? Ditugasin minimal untuk presentasi lah ya, induksi ke orang-orang yang baru datang, ke tamu baru datang. Nah ini kesempatan sebenarnya kalau itu ditajamkan, minimal dia bisa jadi seorang trainer, apalagi diperkuat dengan sertifikat BNSP. Nah, berikutnya lagi, role yang bisa dijalanin seorang CIC, dia kalau udah jago, kemudian dia ngerti apa aja program yang harus dibuat, gimana cara mengukurnya program tercapai atau tidak. Nah, dia bisa masuk sampai role-nya menjadi seorang penasihat. Biasanya kalau udah terpercaya di situ, mendampingin tuh ya, bos-bos di fase construction pun presentasi ke klien terkait JHA, kemudian technical rescue plan dan sebagainya, dia mampu itu. Nah, ini kemudian saya alamin juga nih, saya lihat ya bahwa sekarang ini di era digitalisasi, AS ini juga bikin yang namanya video dia. Ini yang terbaru banget saya alami sendiri ya. Jadi seorang HSC harus punya kemampuan tambahan ya, bisa video Iya, maker ya. ternyata ya. Ini Bisa yang terbaru bisa banget. YouTube juga ya, YouTube juga Betul. gitu ya. Sosial media harus kuat ya. Iya. Karena rupanya dengan visual ya, kita tampilkan contoh dengan video konten-konten yang menarik, itu lebih mudah juga penyerapan materinya, proses belajarnya. Bahkan kita bisa kemas yang induksi dulunya standar mungkin 8 jam, dikemas cuma bisa jadi antara 2 sampai 4 jam gitu. Dengan setelahnya nonton video, tanya jawab, kita verifikasi pemahaman peserta. Oke ya. Berikutnya yang terakhir Pak, ada masih slide-nya? Nah, ini yang saya tulis adalah sukses itu adalah ketutup tangan gitu ya. Apa itu? Persiapan bertemu namanya kesempatan. Jadi kalau seorang ASC dalam perjalanan tadi, awalnya dia cuma ngerti inspeksi, bahkan awal-awalnya nggak ngerti sama sekali ya. Ternyata inspeksi itu nggak cukup kita ngelihat doang, tapi ada checklist-nya. Checklist standar yang kita pegang, yang kemudian jadi panduan kita ya ketika melakukan inspeksi. Sampai akhirnya kita nguasain dengan skill inspeksi itu, kita bisa tadi itu ya, ngerti. Jadi kondisi-kondisi yang nggak aman, berapa nggak aman tuh kita ngerti cara meetingkan dengan manajemen seperti apa, bahkan sampai membicarakan yang namanya budget dan sebagainya, terkait kemampuan kita ngelor budaya perusahaan kita ini mau sampai mana gitu ya. Dari yang sekecil aja, dari inspeksi kita bisa ketemu banyak hal sebenarnya. Oke, baik Pak. Dan ini kira-kira materi saya singkatnya seperti itu aja lah sharing malam ini. Oke, teman-teman Silakan semua. langsung aja kalau mau bertanya jawab, biar lebih enak. Oke, teman-teman semua, memang webinar ini kita khususkan memang tidak ada e-sertifikatnya ya, karena ini sharing session ya. Jadi ini bukan lebih ke arah ke pembicara ya. Jadi Pak Pungki ini kita lebih ke arah sharing, siapa juga yang teman-teman juga kalau mau sharing juga boleh ya. Oke, dari Pak Gerson ya, silakan Pak Gerson. Bentar, Pak Gerson saya masukin ke panelis dulu ya. Bentar, teman-teman kalau mau langsung ngomong, langsung ya. Pak Bambang Kartiman, saya masukin ke panelis, ini nggak tahu siapa. Dikasih nama ya teman-teman ya, jangan apa ini 1K, 3R, apa itu. Pak Istian, saya masukin ke panelis, oke. Oke, saya sudah masukin ke panelis, saya buka dulu. Saya unmute all dulu sebentar. Bentar ya teman-teman. Halo to mute. Oke, saya unmute dulu. Biar rapi ya. Oke. Pak Pungki, saya buka ke... Oke. Dari Pak Gerson dulu ya. Oke, Pak Gerson, saya bukain dulu. Pak Gerson unmute. Video Pak Gerson. Oke, Pak Gerson, silakan. Nah, bentar. Ini kok Pak Bambang Kartiman ya? Oke, Pak Bambang Kartiman dulu boleh. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Bambang. Halo Pak. Selamat malam Pak. Iya, ini berbagi pengalaman juga. Saya dulunya bukan safety konstruksi ya, sekarang saya di safety konstruksi, berasal dari sekarang di Tangerang Selatan.
Dulunya saya safety di perkebunan, Pak, perkebunan kelapa sawit. Betul, selamat. Jadi di sana ya masih kurang lah gitu. Tantangannya nggak ada, jadi sekarang saya belajar di konstruksi. Alhamdulillah, sekarang udah 5 tahun saya di konstruksi. Oke, baik. Ya, silakan Pak. Ada Ibu tanyakan sama Pak Pungki, Pak? Enggak, cuma berbagi pengalaman aja. Oh, bagi pengalaman. Oke, sekarang Pak Bambang sekarang di posisi di bidang K3. Iya, betul. Masih di K3 konstruksi ya. Main di konstruksi, Pak ya? Bangunan gedung tinggi. High rise building, baik. Iya, high building. Sebagai manajernya kah ini, Pak? Officer aja, Pak. Officer, baik. Gimana? Enjoy sama kerjaannya? Kayaknya sih enjoy. Kayaknya masih setiap buka proyek baru, kita tantangan juga baru gitu. Tantangannya ada berapa itu, Pak? Total? Sekitar kalau masih sekarang kan udah finishing, Pak. Finishing itu sekitar 300 orang. Tapi kalau kita struktur sekitar 700 orang. 700 orang? Iya. Jadi totalnya ada 700 plus 300 tadi, Pak? Betul? Atau gimana? Gimana, Pak? Totalnya ada 700 orang plus 300 tadi kan? Oh, bukan, Pak. Jadi kalau kita bangun baru, struktur baru, 700-an. itu totalnya 700. Habis itu kan berkurang setelah progres berjalan. Nah, betul. Betul. Jadi tinggal finishing, sekarang tinggal 300 orang aja. Oke, gimana Pak challenge-nya di sana terkait perilaku apa? Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi benar. Jadi SMA juga kita rekrut di sini untuk membantu inspeksi, bantu monitoring, bantu safety patrol, bantu induction dan lain-lain. Oke, baik. Gitu, ya. Waduh, ini luar biasa ya, Bapak udah sampai develop tim ke situ, ajak mereka bersama-sama membuat tadi itu ya pencapaian HSE departemen minimalnya lebih optimal ya, bisa menggerakkan timnya lagi kan. Mantap Pak, lanjutkan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Salam. Oke, lanjut Pak Gerson tadi ya. Pak Gerson, silakan Pak Gerson. Halo Pak Gerson. Pak Gerson. Pak Bambang, saya kembalikan lagi ke attendance. Pak Gerson, oke, Pak Istian. Pak Istian, boleh Pak Istian? Teman-teman kalau mau tanya langsung aja. Oke, baik Pak. Pak Istian, silakan. Iya, makasih Pak kesempatannya. Terima kasih Pak Denny, ketemu lagi dalam sesi webinarnya. Terima kasih sudah difasilitasi dengan baik nih bersama Pak Pungki. Pada kesempatan ini saya sih ingin belajar ya, sekarang belajar ke oil and gas nih ya, kemarin ikut pelatihan K3 Migas, kalau saya sih basicnya di terbalik ya Pak ya. Ya, nah ini oke, lanjut. Kalau kita mengarah ke oil and gas, kira-kira sih kalau dari sisi knowledge, sertifikasi dan segala macam ya, tapi dari sisi karakter pekerjaan sih kira-kira apa yang membedakan Pak ya? Selain itu bisa jadi kan prosesnya agak sedikit berbeda nih. Nah ini bagaimana kalau kita mau ngarah ke sana nih Pak, dari experience dari Pak Pungki ya, pastinya kan Pungki punya relasi yang cukup luas lah ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Relasi ini berarti lowongan pertanyaannya nih. Oke Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau terkait, boleh tahu Pak Gerson masih ada di sini? Nanti Pak Istian dulu boleh. Oh, yang tadi itu siapa Pak? Siapa yang barusan? Pak Istian. Oke, Pak Istian ya. Pak Istian masih bisa jawab nggak dia Pak Den? Sudah enggak? Saya bisa unmute. Pengen tahu apakah dia ini sudah ada di bidang migasnya atau baru mau cari jalur ke migasnya ya? Pak Istian, boleh di unmute dulu? Oh, Pak Istian. Oke. Ya. Kalau saya sih posisi sekarang masih di mining. Kalau kemarin tuh ngeliat kan ada temen ngasih informasi sertifikasi K3 Migas. Jadi pengawas K3 Migas saya ngambil ke sana Pak. Nah ini bagaimana sih untuk jembatan ke arah sananya Pak? Kalau saya sudah sampai. Oke, baik ya. Bisa ditangkap. Jawab deh. Udah bisa. Oke. Jadi ini baru mau mencari peluang ke arah sananya ya.
Kalau migas itu kan sebenarnya ada fase-fasenya pekerjaannya. Sama sebenarnya kayak di dunia mining ya. Tapi rata-rata kalau orang bilangnya di kerja mining biasanya sudah pernah juga terlibat sama yang namanya mining operation. Artinya sudah terjadi penambangan, gitu. Bukan lagi di fase hanya eksplorasi. Migas pun sama seperti itu ya. Tergantung nanti Bapak di fase operation-nya sudah pengolahan. Misalnya kalau di plan berarti ada processing plan-nya ya. Atau Bapak nanti masih masuk di construction-nya. Biasanya migas yang banyak buka lowongan sekarang ini yang saya lihat, termasuk yang di Tangguh itu ya, yang kemarin saya hampir ke sana, kemudian terculik, masuk ke tambang malahan, itu sebenarnya fasenya expansion ya. Jadi dia ada project, dia lihat potensi gasnya masih besar, dari studi dia ya, kemudian dia melakukan ekspansi. Udah ada dana, udah ada investor yang mau jalanin, sehingga dia buka besar-besaran. Nah, kalau ternyata memang betul Pak Istian ya namanya ya, Pak Istian betulan mau terlibat ke sana, prepare yang pertama adalah sedikit berbedanya adalah kalau masuk di situ ya berarti kita akan masuk di fase di mana interaksi ya, kalau ditambang dulu kan sifatnya kalau operasional tuh semua sifat apa ya, pekerjaan itu biasanya sudah terpola ya harian itu. Seperti apa, maksudnya kerjaannya itu sifatnya lebih banyak yang rutin base. Nah, kalau urusan dengan migas yang fasenya misalnya construction, banyak kan pekerjaan sifatnya non-rutin base. Sehingga kontrol paling kuat harus main di JHA atau JSA. Kemampuan untuk menganalisis urut-urutan pekerjaan, apalagi kalau dulunya lebih banyak mengamati ke sisi operasionalnya, maksudnya di pit ya, di pertambangannya, di jarang ke area-area misalnya kayak aset atau teknikal. Nah, kalau sudah pernah kayak di aset di tambangnya ke unit-unit, ke mekanik yang lagi bongkar pasang, misalnya HD, eskavator lagi dibongkar, yang berat-berat itu, nah, migas itu agak mirip ke arah sananya di dalam inspeksi terkait kegiatan non-rutin base-nya tadi itu. Jadi dia ada banyak-banyak kerjaan kalau di konstruksi terkait pekerjaan tersebut biasanya. Nah, mainannya biasanya, kalau misalnya kita memang betul nih ya, Pak Istian nanti terjunnya adalah di fase migas construction, harus kuat nih Pak ya di JHA-nya tadi ya, main lihat urut-urutan pekerjaannya, permitnya apakah sudah sesuai, tinggal lihat panduan di situ ya, apakah mereka comply terhadap langkah-langkah yang dilakukan di situ. Ini kadang bingungnya adalah gini, kita sendiri tidak terlalu menguasai ngerti kerjaannya, misalnya katakanlah lagi ada pengelasan, tapi kita nggak tahu persis nih pengelasan dia pakai metode yang mana. Kemudian dia ini melakukan pekerjaannya, bahayanya sampai sejauh mana kita pahami. Kadang-kadang kalau kita di situnya masih agak kurang paham, memang wajib sih ya banyak-banyak lebih melakukan kayak apa ya, pendalaman pembelajaran sama observasi deh. Oke, Pak Pungki, jadi kesimpulannya kalau yang tamatan SMA, ya ini ada pertanyaan tadi di YouTube saya, tadi belum terbalas ini. Jadi kalau tamatan SMA atau SMK itu masih bisa ya kesimpulannya ya, kerja di bidang K3 ya. Nah, kira-kira teman-teman yang tamatan SMA SMK ini langkah apa yang harus dia lakukan nih kalau misalkan mau kerja di bidang K3? Sertifikat pertama itu Pak ya. Kalau pengalaman saya, kalau dia beneran hanya dari SMA, dia pengen bergeser ke sana, biasanya banyak lowongan terbukanya tuh di construction sih. Di konstruksi ya. Jadi di konstruksi. Betul. Jadi, nanti cari aja pertama bekali dengan sertifikat. Biasanya kan HRD yang nyeleksi duluan. Sertifikatnya dilengkapin, minimalnya kayak AK3 umum versinya BNSP. Nah, itu bisa tembus. Oke, jadi kesimpulannya kalau SMK 3 gimana Pak? Ya, jadi kesimpulannya kalau misalkan tamat SMA atau SMK itu nggak bisa langsung ke migas ya atau pertambangan ya. Jadi solusinya mereka harus terjun ke geser dulu ya. Geser ke konstruksi dulu. Konstruksi dulu sementara, develop skill di situ. Develop skill. Setelah develop skillnya lumayan banyak paham kayak pekerjaan-pekerjaan teknis, tahu cara pengawasannya, ngerti bagaimana intervensi positif mencegah kecelakaan ya, baru nanti sertifikat ditambah bisa geser-geser. Migas sendiri sebenarnya ada bisa dimasukin dari sisi konstruksinya sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya jadi teman-teman kalau masih pengen banget kerja di dunia tambang migas, kalau teman-teman pendidikannya di SMA, SMK, kalau mau cepat di dunia K3 berarti loncat ke konstruksi dulu kayak 2 tahun, develop,
terus dapetin sertifikat, ya kan kalau konstruksi juga ada tuh ahli K3 muda konstruksi kan, boleh SMA itu. Nah, jadi teman-teman ikut ke sana dulu, baru nanti ada lowongan di migas atau di tambang yang memang ada untuk konstruksi di migas dan tambang, baru teman-teman bisa terjun ke sana gitu ya Pak ya. Oke, kalau yang tamatan D4 nih Pak, ada lagi pertanyaan dari YouTube saya itu, tamatan D4 nanti kerjanya kalau di bidang K3 tuh kayak gimana ya Pak ya? Nah itu ada nggak langsung loncat dari D4 langsung ke migas tambang gitu? Solusinya gimana supaya cepat? Sebenarnya kalau loncat langsung bisa sih, tapi bisa, pakai lowongan namanya manajemen training. Oke, jadi jadi saya MT pernah ya? ketemu dari MT, saya pernah ketemu yang dari Shell, kebetulan dia pakai jalur MT. Salah satunya dia diputar di departemen SAE. Hanya kemudian sampai akhirnya dia bisa jadi kayak SAE profesional, artinya spesialis di situnya, memang butuh waktu itu. Jadi jalur MT itu cuma jalur lompatan sih. Sebenarnya kalau D4 terus kita ngincer posisi tinggi langsung diterima sebagai advisor, susah juga sih. Memang kalau saya lihat tren beberapa tahun terakhir ini, jalur konstruksi yang paling banyak terbuka karena biasanya pekerjaan sifatnya kontrak base tuh. Jadi banyak orang yang akhirnya sudah keterima yang dulunya experience ya. Yang dulunya non-experience jadi experience SAE, akhirnya bergeser tuh nyari pekerjaan permanen kan. Sehingga itu ada celah di situ untuk bisa dimasuk. Jadi saya singkat-singkat aja kayaknya tanya jawab aja lebih enak. Nah, jadi teman-teman kalau yang dari pertanyaan dari D4 tadi langsung ya ujung-ujungnya bisa juga langsung ke migas ke tambang tapi nanti lewat jalur MT ya. Mungkin persaingannya juga lebih ketat ya. Jadi kalau teman-teman belum bisa masuk, mending nggak usah milih-milih dulu lah ya. Kalau misalkan fresh graduate ada lowongan K3 di konstruksi, ambil dulu lah ya. Nggak usah banget saya harus tambang nih, nggak usah lah ya. Karena saya lihat juga konstruksi K3-nya memang lagi benar-benar dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak memilih gitu ya. Kalau kita udah setahun 2 tahun di konstruksi, mungkin langsung bisa gitu ya, gitu Pak. Karena maunya sih kalau saya lihat ya kalau dimainin sama migas yang level itu, biasanya pun dia nyari yang experience, yang sudah pernah pengalaman betulan jadi ASC. Memang jalur-jalur yang tadi saya bilang MT, kalau di perusahaan saya sekarang, yang nggak usah saya sebut namanya ya, itu ada namanya GDP, Graduate Development Program. Cuman untuk SAE-nya sendiri sudah lama nggak buka lagi. Sehingga yang masuk sini adalah orang yang pernah punya experience minimum 2-3 tahunan. Baru bisa terjun ke mining. Kalau migas dulu, jalur masuknya itu lewat construction. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Q&A. Jadi ini teman-teman yang pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik kita, seperti nanya SLU, perpanjangan sertifikat, ini mohon maaf belum saya layanin ya. Membahas mengenai SMKP, SMK3L itu nanti ya teman-teman ya. Ini kita topiknya karir di bidang K3 ya. Ini ada pertanyaan dari Putri Pena. Bisakah orang yang tidak punya sertifikat K3 memberikan training K3 di perusahaan? Nah itu Pak mungkin. Kalau dijawab strict enggak itu kayaknya enggak juga ya. Biasanya minimum kalau ini mbaknya sudah kerja belum ya? Kalau katakanlah dia nih sudah kerja nih di industri misalnya kayak Indolever lah. Ya misalnya atau yang perusahaan Pepsodent misalnya dia jualan produksi itu kan. Kemudian ada tamu datang nih. Ya ada tamu datang tapi dia butuh di-guide ini ya, di-guide di perusahaan ini, maksudnya nanti kalau pas dia visit tuh lewatnya mana aja yang nggak boleh dia lakukan apa, yang boleh dilakukan apa, itu sebenarnya sudah termasuk kayak peran SAE yang memberikan induksi sebenarnya. Nah itu tidak harus dibilang bahwa dia harus seorang SAE officer kan, atau tidak, itu nggak harus guidance-nya. Tapi kalau pengakuannya betul, pengakuannya nggak ada. Pengakuannya nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Apalagi sekarang kalau SMK 3, kalau dia mau ngajar di internal aja harus punya sertifikat TOT lah gitu. Kalau udah nggak ada TOT udah nggak bisa gitu, itu jadi temuan gitu. Tapi memang begini, jadi kalau ada orang kan punya TOT-nya belakangan nih, tapi skillnya ada duluan. Nah, bisa aja dulu Kak, saya pernah ngalamin juga sertifikatnya belakangan, skillnya dibuktikan dulu. Kan tidak semua SAE itu mulai dari inspektor, ada yang mulai dari jalurnya dari administrator, main system. Itu banyak kan kalau wanita dia mulai dari awalnya dari situ. Jadi bikin reporting mulai dari daily report, weekly sampai monthly. Kebetulan nih yang saya temuin yang rata-rata yang menanjak dari sisi administrator itu biasanya pada jago bahasa Inggris tuh. Makanya sering ditemukan di tambang juga itu ada orang-orang dari jurusan sastra Inggris akhirnya jadi trainernya SAE. Karena skillnya sudah ada nih, dia paham juga terkait aturan main perusahaannya,
SOP perusahaan dia kuasain detail, sehari-hari dia dalam praktekin, menerapkan. Nah, suatu saat dia lahin aja cariin sertifikat gitu. Berarti itu pengalaman pribadi ya, Pak Pungki ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nih teman-teman punya skill bisa bahasa Inggris itu lebih menunjang banget kalau teman-teman pengen cepat melejit karirnya di dunia K3 gitu ya, Pak Pungki ya. Oh ya. Jadi itu teman-teman ya, belajar bahasa Inggris ya itu ya. Iya, rahasianya sebenarnya kalau dia punya kemampuan itu, ada banyak materi free di internet. Search dengan bahasa Inggris tuh free, bisa di-download, dibaca. Terutama kalau misalnya tentang SAE kan, itu bisa dibaca di osah.gov kan. Itu banyak sekali berbahasa Inggris. Kalau bisa pahami itu, mantap. Oke. Ya, lanjut. Pak Pungki, ada lagi nih pertanyaan dari Pak Ongki Yunus nih. Pak, kalau saya itu saya kerja di bidang non-K3. Untuk pertama kali baru terjun di dunia K3. Terus saya mau sertifikasi nih. Sertifikasi itu yang mana yang mau diambil? Yang versi Kemenaker, AK3 Kemenaker, atau yang BNSP? Nah, ini juga sering nih kebanyakan nih. Ya, nah, menurut Pak Pungki gimana nih? Kalau untuk di dunia kerja, lebih banyak orang cari AK3 Kemenaker atau yang BNSP nih, Pak? Kemenaker sebenarnya. Kalau BNSP itu di sisi tambangnya malahan. Jadi BNSP sertifikasi kayak POP, untuk pengawas si tambangnya itu biasanya pakai yang versi BNSP. Karena kan nggak ada Kemenaker ngeluarin kan. Tapi kalau untuk terkait K3 itu yang memang bisa warawiri, migas, mining, construction itu K3 umum. Tapi syaratnya kan minimal harus D3 tuh. Nah, itu dia. Yang pendidikan SMA, gimana tuh? Kalau pendidikan SMA dia pengen ngambil tetap itu ya ambil yang BNSP. Kalaupun saya memang nemuin juga sih ada sedikit yang aneh nih di lapangan. Dia bukan D3, bukan S1, tapi punya K3 umum Kemenaker tuh. Nggak tahu tuh jalurnya di mana. Itu harus dicek tuh. Enggak, itu harus dicek tuh. Ini dari mana ini? Pak Pungki fotoin aja kasih ke saya ya, biar saya cek gitu asli apa enggak. Oh jangan. Tak berani saya. Saya bisa cek, saya bisa telusur itu ya. Bisa jadi itu abal-abal ya teman-teman ya. Karena persyaratan sesuai dengan Kemenaker 239/2003 pendidikan D3 dan Permenaker 0292 itu juga ngomong soal SKP dan lisensi harus pendidikan D3. Jadi teman-teman kalau yang SMA atau SMK ikutnya yang operator K3 muda BNSP. Itu untuk yang awalnya ya. Betul. Atau kalau dia udah punya pengalaman 5 tahun atau 3 tahun bisa loncat ke ahli K3 muda BNSP gitu ya. Sudah diganti sih bahasan sekarang operator K3 muda ya. Oh gitu. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan. Pak Yunus Arwan nih ya. Gimana bisa dari kesehatan masyarakat dan Hiperkes sebagai K3 konstruksi? Nggak ilmu konstruksi, nggak. Ilmu tidak nyambung di dunia konstruksi. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi dia background-nya memang dari SKM dan Hiperkes sebagai K3 konstruksi. Tapi memang nggak ada pengalaman gitu loh. Oke, baik. Apakah orang yang memang background, ini juga ada juga pertanyaan. Saya tuh peminatan saya itu K3, jurusan saya itu K3, gelar saya itu SKM loh. Apakah saya harus tetap ambil sertifikasi K3 umum atau cukup pakai ijazah itu aja gitu. Nah, itu gimana tuh? Ini juga banyak pertanyaan kayak gitu tuh. Karena saya kan kuliah 5 tahun nih, yang ikut training 12 hari, ya kan? 5 tahun sama 12 hari menang yang 5 tahun dong. Nah, banyak yang berpikir ya sekarang saya punya ijazah K3 nih. Nah, bisa nggak hanya ijazah K3 aja tanpa sertifikasi kita bisa bersaing di dunia kerja seperti itu Pak Pungki. Gimana menurut Pak Pungki? Oke, baik. Kalau perusahaannya kepepet bisa aja sih direkrut. Hanya waktu nanti ada auditor eksternal pasti jadi finding itu. Bukti seorang dia praktisi K3 itu kan selain dari penunjukan dari kantor ada resmian dari pemerintahnya kan. Nah, kalau untuk sebuah perusahaan diakui itu kan minimal harus ada P2K3-nya kan. Nah, sekretarisnya kan harus K3 umum tuh. Jadi kalau S1-nya yang dipakai kayaknya nggak bunyi. Saya pernah nemuin beberapa case itu di beberapa plan seperti itu. Jadi secara legal pemerintahnya dia dianggap nggak legal. Dianggap ya ilegal. Kurang ya, kurang lah ya. Ada yang kurang. Jadi saran saya karena kan itu kan namanya penunjukan ya. Jadi yang nunjuk pemerintah ini. Kita ini sebenarnya istilah pemerintah nggak support. Nggak mungkin ya istilahnya membayar tenaga yang dibayar pemerintah terus dia taruh di semua perusahaan. Jadi dia bikin konsepnya dulu kalau nggak salah penjelasan adalah orang-orang K3 inilah yang akhirnya dibuat seolah-olah itu adalah putusan dari pemerintah.
Tapi budgetnya siapa? Budgetnya dari perusahaan kan, gitu. Jadi dia sebagai alat pemerintah yang ditempatkan ke perusahaan-perusahaan masing itu. Jadi kalau sudah K3 udah bagus, sudah di Perkes sudah bagus, hanya perlu diperkuat tadi penunjukan resminya. Soalnya kalau enggak audit nanti bisa kelihatan bolong. Gitu. Jadi teman-teman apalagi walaupun kan soalnya kan ISO 45001 atau OSAS 18001 yang versi lama itu kan ya. Dia kan bilang harus comply pada peraturan lokal Indonesianya dulu. Baru ISO-nya itu bisa full ya, istilahnya katakan comply. Oke, jadi kalau itu bolong jadi bolong. Jadi teman-teman kalau teman-teman merasa background saya ini SKM nih, peminatan K3, jurusan K3, tetap masih kurang ya. Jadi harus punya sertifikasi tambahan, mau itu Kemenaker, mau itu BNSP. Tapi kalau mau kesempatannya luas, ahli K3 umum Kemenaker gitu Pak Pungki ya. Oke, good. Oke, lanjut. Tadi ada pertanyaan yang sepertinya kasihan kalau nggak dijawab. Dia dari dia dari Kasmas kan nggak punya background konstruksi ya, kalau nggak salah gitu ya. Sebenarnya jujur aja ya, saya dulu juga awalnya juga kayak merasa nggak percaya diri kan, karena di kelilingan saya itu adalah sarjana teknik kimia yang sudah experience bertahun-tahun dari perusahaan-perusahaan besar loh itu ya. Begitu pas maju ke klien, setiap kali mau ngajukan progres kerjaan dibanting selalu itu namanya work plan-nya. Selalu dicoret-coret terus dimaki-maki pakai bahasa Inggris itu karena kebetulan bule ya. Ini apa bikin planning begini, ini kurang gitu. Nah akhirnya mereka baru nyerah di situ. Disitulah sarjana teknik kadang-kadang bertekuk lutut sudah nyerah, sudah nggak kuat lagi. Ini selalu salah bikin JA. Sebenarnya bukan karena mereka nggak mampu ya, tapi load kerjaannya terlalu banyak. Kan kalau orang-orang engineer itu kalau di sisi construction ya, di kilang itu dia harus kalkulasi nih, pakai material yang mana, kemudian nanti planningnya itu akan work methodnya, caranya kerja itu seperti apa. Nah, yang selalu dia nggak akan kuasai detail itu adalah rescue technical rescue plan-nya. Jadi kesimpulannya orang teknik dapat ilmu K3 lebih lengkap lagi gitu ya, lebih banyak dicari gitu ya, Pak Pungki ya? Wah, lebih banyak lagi. Tapi memang yang namanya gini, kalau dari jurusan teknik mesin pun, itu kan disiplin dia kerja bukan ke arah sistem SAE sebenarnya. Tapi lebih ke kualitas nanti barangnya berdiri itu nggak jadi bahaya kan. Misalnya katakanlah ada desain misalnya nih tangki ketinggian 30 meter, diameter sekian, tangganya harus betul apa dia tahu itu. Tapi waktu itu lagi fase dibuat, safety-nya seperti apa, saya yakin kalau dia tidak mempelajari disiplin, artinya mempraktekkan ya gaya kerjanya SAE dalam merancang kerjaan tuh kayaknya juga nggak akan sepuasnya detail di situ. Saya sudah ketemu soal itu yang senior-senior. Padahal dari technical semua itu. Sampai S2 juga itu. Jadi memang sebenarnya tugasnya kita, tak tambahin dikit nih, tugasnya kita adalah background apapun yang sudah dimiliki, sudah ada sertifikat pendukung, berikutnya harus belajar dengan proses pekerjaannya itu. Kalau di dunia tambang berarti di operasional tambangnya, dilihat, diobservasi. Awal kita observasi mungkin cuma melihat satu temuan, berikutnya lagi observasi, baca lagi prosedur, lihat lagi CA, mungkin baru ketemu 2 sampai 3 atau 5 pertemuan. Jadi kalau sering latih itu aja baru dapet dia. Jadi kalau mau diakui seorang safety itu tidak hanya belajar safety aja, tapi dia harus belajar proses produksi di tempat kerjanya, gitu Pak Ibu ya. Yes. Kalau dia kerja di kontraktor konstruksi, berarti dia harus belajar yang namanya proses, misalkan gedung, berarti proses pembangunan gedung ya, mulai dari kurva S dari 0% sampai 100% gitu Pak Pungki ya. Kalau dia ditambang, berarti mulai dari persiapan, pembersihan sampai dengan penggunaan bahan peledak dan lain-lain harus paham gitu ya, biar diakui gitu ya. Betul. Oke, bagaimana dengan gender minimalnya nih? Dia pernah at least ngelihat. At least lihat. Pak Pungki, ini ada nanya dari Ibu Sylvia Maya. Bagaimana dengan gender nih ya? Karena beberapa kali lowongan itu di bidang K3 selalu mengutamakan laki-laki. Nah, ini nasib kami sebagai perempuan ini gimana nih Pak? Gimana nih menurut Pak Pungki? Orang HSC itu banyak nggak kalau di tempat Pak Pungki orang wanitanya, ceweknya? Tapi memang betul ya. Sebenarnya saya harus ngomongnya dari titik ini sebenarnya. Seorang wanita itu kadang-kadang kalau sudah dia profesional pun suatu saat menikah, itu yang jadi pertanyaan apakah dia sanggup bertahan di remote area. Misalnya ditambang nih dengan roster 2 bulan, itu baru pulang ketemu anaknya, kira-kira kuat nggak? Halo?
Ya, dengar saya. Nah, itu yang akhirnya membuat, itu yang kemudian akhirnya berujung pada kurangnya dicari tenaga yang bergender wanita tadi. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan ya. Karena saya banyak juga tuh ada yang mbak-mbak atau adik-adik yang dari junior-junior SAE yang kebetulan kenal atau mungkin dikenalkan ke saya, biasa suka atau yang memang kalau tertarik di pemerintahan SAE, kemudian dia suka pekerjaannya menjadi agak sedikit challenge ketika gimana nih kalau tawarnya lah kamu di area remote maksudnya yang di hutan lah, di RIK kan, terus area di kayak misalnya kalau di migas sekarang yang di Papua itu kan jauh banget kan, di Tangguh sana. Nah, sebenarnya tidak itu tidak hasilnya coba. Tetap ada sih yang Serikandi yang memilih bekerja begitu itu tetap ada, karena engineer anak-anak sarjana tambang itu banyak juga kan yang wanita itu yang tetap mau juga kerja di tambang. Tapi ada juga nih keuntungannya kalau ngerekrut HSI wanita. Dulu pengalaman saya gini Pak Pungki. Jadi wanita itu khusus untuk menaklukkan para pekerja yang ngeyel, ya. Jadi kalau misalkan kalau laki-laki sama laki-laki ngotot-ngototan tuh, ya kan? Tapi ketika yang ngotot tadi kita turunkan HSC khusus cewek, dia merasa nggak enakan. Kenapa? Karena ditegur seorang wanita. Nah, biasanya untuk yang negur-negur orang yang agak ngeyel, ngadepin kontraktor, subkon yang ngeyel-ngeyel gitu ya, pekerja yang ngeyel biasanya pekerja wanita itu lebih diakui di lapangan, khususnya di konstruksi gitu, Pak. Pengalaman saya sih gitu. Oke, langsung kita buka lagi penanya. Jadi teman-teman yang sudah raise hand itu saya pindahkan ke panelis ya. Jadi nanti saya langsung bukain dari Pak Kesuma Putra. Pak Kesuma Putra. Oke, Pak. Oke, Pak Kesuma Putra saya udah bukain sebentar. Mukanya dulu. Oke, mukanya. Oke, Pak Kesuma mukanya boleh ditampilin? Oh iya, oke Pak. Oke. Sorry Pak. Oke. Oke, silakan Pak Kesuma. Selamat malam Pak. Kayak Batman tuh. Oke. Sorry Pak. Backlight nih. Oke, jadi mungkin saya mau cerita dulu background saya sebelumnya teknik perminyakan Pak. Siap. Saya teknik perminyakan, kemudian saya ambil sertifikat K3 migas. Waktu itu kontraktor migas waktu itu. Terus saya pindah kerja kebetulan saat ini di perusahaan semen Pak, pabrik semen. Nah, ya pabrik semen ini kita baru bangun Pak, jadi masih proses konstruksi gitu. Jadi di sini saya sekarang lebih ke maintain report-reportnya dari HSE, dari kontraktor seperti itu. Oke, kayak kliennya ya Bapak di kliennya berarti. Iya, saya jatuhnya ownernya seperti itu. Owner atau klien. Nah, yang mau saya tanyakan ini memang kan saya basicnya itu langsung K3 migas nih Pak kebetulan. Otomatis nanti ketika pabrik sudah berjalan, saya merasa perlu pembekalan K3 umum juga untuk apalagi nanti ada PJ K3-nya ya Pak ya. P2K3, sorry. Betul ya. Jadi itu sih PR saya saat ini. Saya ngerasa saya masih butuh harus ngambil K3 umum. Mohon masukan juga dari Bapak apa aja ininya step-stepnya. Terkait saya mau ngambil K3 umum training ini memang ditutup udah 3 bulan terkait COVID ini, jadi saya juga masih belum tahu kapan ada yang buka lagi training gitu. Nah mungkin saya minta saja baru HSE pertama nih Pak di pabrik semen ini gitu. Jadi saya orang pertama sebagai HSE, jadi saya juga nggak tahu di plotnya tiba-tiba langsung di level manager seperti itu. Jadi saya minta luar biasa ya. Oke. Sebenarnya di lowongan apa aja step-stepnya Pak? Apa aja step-stepnya? Karena kan saya basicnya dari teknik perminyakan, K3-nya K3 migas, kemudian saya sekarang harus di pabrik seperti itu. Jadi step-stepnya selain AK3 umum apa aja? Oke, terima kasih Pak. Sudah ditangkap. Silakan Pak Pungki. Baik, menarik sekali ya. Sebelumnya saya buka-bukaan dulu aja ya. Background saya sebenarnya malah bukan teknik Pak ya. Saya ini S1-nya manajemen.
Kemudian saya ingat banget ternyata ya, waktu saya setup menjadi HSE pertama untuk pabrik peledak. Itu pabriknya itu dulu perusahaannya hanya punya pengalaman membuat kalau di peledak itu ada namanya ramuan ledak. Itu di Cikampek dia. Sehingga tidak punya pengalaman sama sekali terkait detonator atau eksplosif. Eksplosif atau detonator maksud saya yang pemicu ledak dia. Dia kayak mercon kecilnya lah ya. Tapi kalau kena tangan lumayan tangannya hancur. Nah itu sehingga insting saya harus mulai dari nol lagi bahwa saya harus mempelajari proses bisnis. Saya mapping. Itu sebenarnya ada di kuliahnya, saya kurang tahu kalau ada di teknik ya, tapi di manajemen ada. Jadi mapping proses bisnisnya. Memetakan. Halo Pak Didi? Ya, dengar. Masih kopi? Memetakan Pak siapa tadi namanya ya? Kusuma. Pak Kusuma. Bapak nanti tugasnya adalah memetakan. Memetakan proses apa yang nantinya bakal muncul di pabrik semen ya Pak Dini? Ya, pabrik semen. Di pabrik semen. Petakan. Paling simpel adalah mulai dengan dokumen yang namanya bikin aja kayak apa itu loh, bulat-bulat, istilahnya kayak singkat ya prosesnya. Ini nanti semennya itu bakal gudangnya ditaruh di mana, kemudian dari gudang proses misalnya itu pembuatan semen ya berarti ada proses bahan-bahannya diaduk dan sebagainya sampai masuk karungnya. Itu mirip kayak manufaktur sebenarnya ya, kayak kerjaan saya lama. Pelajarin Pak proses manufakturnya, Bapak bisa mulai studi dari perusahaan-perusahaan semen yang lain. Kalau misalnya punya kesempatan nih, kalau nggak punya kesempatan main ke YouTube, dilihat aja prosesnya minimal kayak mana. Nah, berikutnya nanti Bapak harus membuat dokumen yang namanya HIRA. Atau kalau di bahasanya OSAS 18.001 itu HIRA DC ya. Hazard Identification, and Risk Assessment and Determine Control. Itu harus ada. Kalau sekarang opportunity. Saya juga membuat HIRA. Tambahin opportunity. Nah itu sebenarnya itu udah istilah lama di ilmu manajemen sebenarnya ya, di SWOT gitu. Aneh juga kalau ternyata ISO 45001 mengubah bunyinya jadi begitu ya, opportunity. Dari yang namanya risiko, kemudian opportunity. Oke ya, kemudian Pak, siapa tadi Pak? Lupa namanya. Pak Kusuma. Pak Kusuma juga nanya, Mas sertifikatnya gimana? Betul Pak, Bapak harus lengkapin, jangan kalah cepet ya Pak ya. Apalagi udah posisinya manajer nih ya. Udah posisi paling enak gitu ya, nanti ngambil bebannya juga untuk perusahaan tersebut, mulai dari setup prosedur sampai running. Tapi bebannya juga tinggi tuh Pak. Udah jadi HSE manager tapi memang belum ada pengalaman di bidang pabrik tuh, agak ngeri-ngeri seram juga ya. Hilang. Halo, suaranya hilang ya? Enggak, masih dengar Pak. Halo? Suaranya putus-putus. Ya, sinyalnya agak kurang baik nih kalau malam hari. Oke. Pak, jadi, tadi lanjut dulu sebentar bahwa dia memang harus ngejar itu sertifikat terkait itu, betul. Kelengkapan itu Pak, jangan lama-lama dikejar. Bisa tanya Pak Denny, itulah Japri aja langsung. Ya. Oke, kita langsung buka dari Pak Jaya Wahyudin. Silakan Pak Jaya. Pak Jaya. Oke, Pak Jaya Wahyudin. Oke, nyaut. Oke, sebentar saya ini dulu. Oke, Pak Jaya, boleh di start videonya biar kita lihat. Oke. Silakan Pak Jaya. Selamat malam, Kang Denny, Pak Pungki. Saya juga mungkin sekedar sharing aja ya. Benar memang dunia K3 itu, ilmu K3 itu bukan hanya milik satu jurusan ya. Faktanya saya juga dari manajemen S1 saya ini, kemudian S2 saya hukum sama SDM, tapi saya sekarang terjun di K3 gitu, di HSE malah. Dan lebih banyak kegiatan HSE saya lebih banyak di dunia oil and gas, karena perusahaan kami kan bergerak dalam tanda petik perusahaan sesama merah. Dunia K3 itu menarik karena saya juga awalnya di sini nggak hanya langsung tiba-tiba di HSE. Saya di HSE mungkin baru 5-6 tahunan ya. Sebelumnya saya di marketing, di customer service, di awal mulanya saya di engineer gitu loh. Jadi hampir semua tahu gitu loh. Dan alhamdulillahnya kalau kita ada
CSMS tadi dibilang benar tuh Pak Pungki, bahasa Inggris minimal menguasai gitu ya. CSMS itu kan rata-rata pakai bahasa Inggris tuh. Iya, Contractor Safety Management System ya. Tapi kadang-kadang kan di bawahnya dikasih bahasa Indonesia juga gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau ada juga yang perusahaan oil and gas-nya dari luar, dia kadang-kadang kekeh tetap minta bahasa Inggrisnya gitu. Betul. Nah gitu. Dan memang alhamdulillahnya juga ya dengan bahasa Inggris dan ada pengalaman di teknik, dunia pekerjaan kalau kita lagi meeting terutama di HSE plan, itu kan ditanya nggak hanya masalah HSE-nya, pasti ditanya dunia operasionalnya juga. Sehingga karena background saya pernah jadi teknisi, jadi engineer, jadi minimal bisa menjawab, bisa menjelaskan resikonya pekerjaan ini apa, kemudian selain resikonya, kemudian ada hal-hal lain bagaimana yang orang tidak mengerti dalam dunia telekomunikasi gitu loh. Jadi bisa menjelaskan juga. Jadi saya pikir tadi nggak usah ragu lah bagi teman-teman yang backgroundnya bukan HSE atau bukan K3 itu. Saya pikir dengan latihan banyak, kemudian ada audit, ada bikin hiradisi, JSA dan sebagainya, itu pasti minimal tuh pengalaman pasti ada Pak Pungki. Gitu. Ya, setuju Pak. Dan tadi Pak Denny, itu yang masalah gender itu ya, masalah cewek. Saya kan di lokasi banyak ketemu teman-teman engineer dan HSE cewek juga gitu loh. Apa bedanya Pak kalau ada juga? Dan saya katakan aja ya, misalkan saya sering ketemu teman-teman HSE itu dari Hollywood. Kenapa Kang Denny? Ya. Halo? Ya, dengar Pak. Agak putus-putus, nggak apa-apa Pak. Terus saja. Iya, jadi memang saya ketemu teman-teman HSE yang dalam artian memang dia bekerja di oil and gas milik orang luar ya. Katakanlah saya bilang selam bersih gitu ya. Itu juga ada HSE cewek dan kita sering ketemu meeting di lokasi dan sebagainya. Tapi memang dalam tanda petik mereka masih sendiri, belum berumah tangga. jadi bisa standby 14 hari crew change itu baru dia enjoy aja gitu. Betul. Jadi memang kalau rekrut cewek mungkin perusahaan akan melihat usianya dan statusnya gitu Pak ya. Betul Kang. Kalau dia sudah menikah kayaknya agak sulit gitu ya kalau cewek ya. Apalagi kalau sudah punya anak gitu ya. Agak berat ya. Oke Pak Jaya, terima kasih atas sharingnya ya. Bisa. Oke. Sip, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi Pak Harisman Muslimin. Silakan Pak Harisman. Ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing? Pak Harisman? Sudah Halo, saya Pak. Oke, boleh videonya Pak ditayangin Pak? Oke. Oke, silakan Pak Harisman. Halo. Ya. Assalamualaikum. Kang Denny. Waalaikumsalam. Gelap Pak? Iya gelap nih, nggak tahu. Di teras depan, oke. Pak Pungki, assalamualaikum Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam Pak. Iya, saya kayak Batman sensasinya ya, gelap-gelap gimana gitu. Jadi ditonjok. Kenalin sebenarnya Pak, nama saya Harisman. Nama saya Harisman. Sekarang lagi posisi HSE. Lagi standby Kang Denny, Pak Pungki, karena COVID-19 ya. Untuk media Tama sering ikut ininya kemarin waktu bulan Ramadan Kang. Alhamdulillah, iya. Saya mau nanya Pak Pungki, saya HSE udah sekitar 5-6 tahun Pak. Di konstruksi, kontraktor ya, dan rata-rata proyeknya IPC. Dan sekarang udah agak ini nih, agak apa ya? Mulai jenuh dengan konstruksi. Rencana mau pindah ke tambang. Mau coba-coba di tambang. Dan kemarin udah banyak pernah dapat pekerjaan di lokasi tambang. Di Aginkor, Sumatera Utara. Jadi dapat pekerjaan di sana. Pertanyaannya Pak Pungki, apa saja sih perbekalan sebelum kita masuk ke tambang? Kemarin udah nyala lah. Kemarin udah training Pak, udah ikut POP. Untuk persiapan ya, selain sudah ketiga umum, ketiga migas pengawas udah, terus TOT juga udah. Oh, udah lengkap ya. Iya udah, rencananya seperti itu Pak. Tinggal gajian berarti Pak ya. Kira-kira apa saja seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Harisman. Kalau POP sudah ada ya udah itu Pak. Minimal sudah pegang itu deh. Cukup pertama sebenarnya kalau ditambang gitu sih POP.
awalnya masuk dari jalur situ. Nah, nanti tinggal Pak bisa sih kayaknya, tapi kurang tahu ya kalau itu ada di internet ya. Biasanya kalau dulunya bukan dari mining, perlu belajar tentang mining sih, operasionalnya. Nah, Bapak bisa update peraturan-peraturannya. Bukan terkait cuma traffic ya, karena kalau yang orang-orang luar tambang taunya hanya trafficnya itu ya. Bahayanya dari segi traffic, kemudian terjadi tabrakan dan sebagainya. Hindarin itu. Sebenarnya ada banyak selain itu. Nah, kalau pernah dimain di konstruksi, minimalnya paham bahwa perilaku orang tuh kadang-kadang bisa meleset ya dari deviasi, dari standar acuan prosedurnya. Nah, kalau di tambang nanti sih, kalau Bapak ditugasannya di pit, ngawasin orang operasional itu lebih banyak sih monitornya atau kegiatan-kegiatan mereka. Dan ada kayak standarnya, kayak misalnya lebar jalan itu berapa. Nah, itu area-area yang memang spesifik, beda jauh banget ya dengan construction, nggak ada itu di situnya. Nah, itu aja sih perlu dipertajam. Kalau sertifikat saya sudah punya POP, aman aja itu. Apalagi ada TOT ya. Pak Kalau Pungki, untuk nembus itu. ada Jadi yang pertanyaan yang suka menjebak tuh. Yap. Berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, ini seolah-olah dia mau interview di perusahaan tambang nih. Kita jawabnya gimana tuh Pak Pungki? Sebenarnya sekarang ada banyak perusahaan nggak tanya lagi apa tadi? Berapa gaji yang Anda inginkan? Apa gaji yang Anda harapkan ya? Yang Anda harapkan. Nah. Halo? Ya, betul. Halo Pak Denny. Ya, dengar. Halo. Berapa gaji yang Anda harapkan? Dia ada nanya gitu yang saya lihat ya. Tapi tolong kirimkan slip gaji Anda. Bunyinya beda sekarang. Jadi dia melihat slip gaji yang perusahaan dia yang lama ya gitu ya? Ya, betul. Jadi sekarang mainannya begitu, pinter dia. Terus caranya kita ngaklin gimana nih kalau kita mau lebih tinggi? Kerjasama dengan HRD perusahaan yang lama. Problem tuh ya. Boleh nggak kan kerjasama sama HRD yang lama gitu, dinaikin gitu. Tapi kalau minta slip gaji lewat rekening bank nggak bisa. Ya, sebenarnya sekarang. Halo? Ya. Kalau slip gajinya langsung dari bank susah apa ya? Halo? Ya, dengar Pak. Kalau slip gajinya dari bank susah, kita minta tolong ke HRD ya. Tapi kalau slip gajinya masih manual mungkin bisa gitu Pak ya. Ya, betul. Tapi sebenarnya memang sekarang orang-orang ini kalau misalnya perusahaan tambang kan memang banyak nyari juga tuh dari luar sana. Karena terkait ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya di luar aktivitas operasional tambang tadi, yang penggalian, terus di pitnya lah, aktivitas di titik tambang penambangannya itu ada banyak aktivitas lain sebenarnya yang orang di luar tambang kadang-kadang nggak terlalu paham tentang itu. Nah, kadang-kadang kalau dia ngambil talenta dari luar bidang tambang supaya itu masih masuk budgetnya, dia studi dulu dia terkait slip gajinya itu. Sehingga sekarang sudah nggak lagi menjebak berapa gaji yang Anda inginkan, tapi gaji yang saya tawarkan sekian, mau atau enggak gitu. Gitu ya. Terus ini ada pertanyaan juga nih Pak Pungki. Ya, ada batasan umur nggak untuk profesi K3 ya? Kalau untuk ngelamar kerja ya? Sekian agak berat tahun. Kalau sudah agak berat kalau sudah kepala 4 tapi dia belum skill atau baru nyemplung, itu agak susah. Tapi kalau sertifikatnya dia banyak, ya agak mudah masuk. Pertanyaan lagi, ketika dia udah berusia umur itu, apakah masih mau misalnya kerja bareng yang lebih muda. Kemudian dia di situ masuk sebagai junior. Kalau kayak saya ini kan masuknya sebenarnya bukan di staff gitu ya, tapi senior staff deh. Fungsi saya sekarang ini lebih kayak apa ya, levelnya middle, kayak supervisornya ke atas. Kalau di dunia tambang migas mungkin di atas 40 agak susah. Tapi kalau di dunia konstruksi baru nyemplung umur 40 tahun ke atas nggak masalah gitu Pak ya. Jadi kayaknya dunia konstruksi itu penjawab semua pertanyaan gitu ya. Untuk orang yang mau nyemplung di dunia K3, jadi konstruksi itu sebagai jembatannya, penetralisirnya gitu ya Pak ya. Kemudian ya tadi Pak, tambahin sertifikat-sertifikat yang legalitas misalnya paling banyak kalau misalnya dari kayak Kemenaker dan lain-lain. Kekuatan itu sebenarnya yang dicari. Auditor misalnya ISO 45001,
proof, bukannya sertifikat ya. Dia bisa bikin yang namanya tadi HSE plan, kemudian dia tahu cara ngelola sistem. Kalau misalnya menguasai ISO 45001 itu sebenarnya kan ada banyak klausul tuh. Kalau dia mampu memang develop itu, challenge itu ya. Bisa dia geser atau masuk di usianya yang sudah menjelang kepala 4 itu minimal bisa masuk posisi yang misalnya ya nggak terlalu tinggi banget kalau masih start, tapi dia lumayan masuk sebagai kayak apa ya, supervisornya lah. Gitu. Oke, Pak Pungki, waktu kita sedikit lagi nih, sebelum saya tutup, saya ada informasi yang tadi sambil menunggu Pak Pungki masuk tadi, yang belum bisa ngelihat. Ini ya teman-teman ya, jadwal kita ini brosurnya sebenarnya udah ada, saya nanti tinggal share aja di grup ya. Jadi kalau teman-teman belum masuk ke WA Group, jadi kita ada WA Group ya, WA Group khusus untuk webinar. Besok kita ada interpretasi jam 15.30, hari tanggal 30 insya Allah ada basic food hygiene, sorenya teknik IBPR, ya siapa yang mau belajar IBPR. Terus 1 Juni ini nanti kita ganti ya, materinya tentang RKK ya, rencana keselamatan konstruksi untuk tender di Kementerian PU. 1 Juni kita belajar HAZOP dan HAZID ya. Kalau teman-teman mau belajar HAZOP dan HAZID, terus 1 Juni kita belajar basic K3 listrik. 2 Juni kita belajar bagaimana penanganan kecelakaan kerja di tempat kerja. Lalu ini saya ganti juga, 3 Juni ini saya ganti juga nanti materinya karena instrukturnya belum bisa. 4 Juni kita belajar prosedur pengawasan pekerjaan konstruksi. Ini juga tadi ada perbaikan revisi judul ya. OSH Risk and Opportunity ya, berdasarkan ISO 45001. 7 Juni kita belajar CSMS untuk penawaran. Basic K3 linker tanggal 7 Juni juga. Yang ini masih tentatif ya, jadi saya belum fix dengan instruktur sama waktunya. Oke, itu aja ya buat teman-teman semua. Terus kalau teman-teman semua pengen masuk ke grupnya webinar Media Tama, teman-teman bisa kontak Mbak Septiana ya di 0856 15 12 824. Jangan lupa di-follow juga @mediatama, Facebook kita yang official Tama Media Tama Sertifikasi. Dan kalau teman-teman pengen belajar ilmu K3 secara online, semua webinar-webinar Media Tama sudah kita share di YouTube Kak Cideni. Silakan di-subscribe ya. Oke. Terus ada juga aplikasi Mika Pro. Silakan di-download aplikasinya, di-install hanya di Play Store. Mika Pro, Media Tama Customer Care Profesional. Semua modul-modul pelatihan termasuk webinar-webinar sebelumnya sudah kita upload di sini. Oke, itu aja informasi dari saya. Pak Pungki, halo. Oke, sebelum ditutup Pak Pungki boleh memberikan closing statement kita terkait dengan motivasi buat teman-teman semua untuk berkarir di dunia di bidang K3 itu, cara cepatnya, tipsnya itu seperti apa? Silakan Pak Pungki. Baik, ya kalau bicara mengenai cepet kayaknya semua butuh waktu ya. Minimalnya dia ada persiapan lah ya. Jadi suatu saat kesempatan muncul kita ready. Jadi mulailah dengan kalau punya minat cari aja langsung pelatihannya, ikut sertifikasi yang diakui ya oleh lembaga misalnya Kemenaker. Berikutnya mulai cari peluang. Nah tadi udah saya cerita bahwa peluang terbuka biasanya untuk yang dulunya nggak experience ya, pengen terjun ke bidang K3 ini, bisa terjun di sisi konstruksi. Nanti dari situ bisa belajar hal-hal teknisnya ya. Tadi Pak Denny mengeluarkan jadwalnya itu ada bikin hira. Iya Pak ya. Itu bisa Pak di-join, silakan ikut Pak. Karena saya lihat ya, nggak semua orang yang di dunia HSE pun meskipun sudah 10 tahunan pun mampu kadang-kadang ngasah skillnya di situ tuh. Jadi mohon silakan tetap cari terus ya kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang sebenarnya. Bangun network sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Hadiri, kalau berarti hadiri ya sebanyak mungkin training ya. Karena apalagi Pak Denny ngasih gratis nih ya. Minimal membuka wawasan kita dulu nih. Intinya tadi itu ya. Bersiaplah supaya ketika kesempatan datang kita ready. Jangan nunggu kita ada air baru mau tenggelam ya. Minimal kalau nggak bisa renang pun ada pelampung, ngasih ngapung gitu minimal. Mungkin malam ini closing saya masih seperti ini dulu Pak.
Kalau ada kekurangan ya di sana-sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya buat Pak Denny dan juga rekan-rekan yang sudah menyempatkan malam ini jadi partisipan atau ikut terlibat ya di webinar ini ya. Saya just sharing aja ini ya. Kata Pak Denny lagi CSR masa COVID, lembaga PJK 3 begini nih sudah. Oke, terima kasih Pak Pungki, terima kasih semuanya. Ini masih banyak pertanyaan yang memang belum terjawab ya teman-teman ya. Karena waktu kita terbatas dan Pak Pungki pun juga ada waktu sampai jam 9 waktu sana, Wita ya. Kita masih jam 8 di sini. Oke, terima kasih Pak Pungki atas sharing session-nya, atas pembahasannya kita malam ini, dan teman-teman juga terima kasih atas join-nya. Ikuti terus webinar Media Tama di WA Group webinar Media Tama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 grup WA Group webinar Media Tama. Kalau teman-teman sudah masuk di salah satu grup, leave aja ya, sisain satu grup aja karena keterbatasan WA Group itu hanya 250. Ada yang menyarankan di Telegram, pernah saya nyoba Telegram, tapi tidak semua orang ada aplikasi Telegram. Jadi tetap saya menggunakan WA Group untuk informasi terupdate-nya. Oke, itu aja dari saya. Saya mohon maaf misalkan ada salah kata, salah perbuatan. Tetap di rumah kalau teman-teman masih WFH, stay at home. Ya, tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinarnya Media Tama. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Terima kasih Pak Pugi.